Selamat pagi, bertemu kembali dalam ibadah live streaming Gereja Baptis Indonesia Kebayoran pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Gereja mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang tetap setia mengikuti ibadah pada setiap hari Minggunya. Kita mengucap syukur juga melalui fasilitas teknologi kita tetap bisa mengikuti ibadah dari rumah. Dan gereja berharap melalui ibadah ini kita tetap semakin dekat kepada Tuhan dan juga kepada keluarga kita. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk pengumuman saya akan sampaikan pada saat terakhir nanti. Di awal saya informasikan sedikit bahwa form keputusan telah tersedia pada link yang disediakan. Kepada Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengambil keputusan bisa mengisi form tersebut dengan mengklik link yang ada di tempat itu. Baik, mari kita mengucap syukur bahwa Indonesia sudah 75 tahun merdeka dengan tema Indonesia Maju, dan kita berharap bahwa gereja kita semakin maju dan pelayanan kita semakin maju. Mari kita berdiri bersama-sama, kita ambil sikap sempurna untuk kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita tetap berdiri. Mari kita memakai saat ini untuk kita saat teduh sejenak dan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah pada hari ini. Amin. Saya akan membacakan panggilan berbakti yang diambil dari kitab Mazmur pasal 148
ayat 1, 5 sampai 6. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Kita akan menyanyikan lagu Marilah Ciptaan Tuhan sebelum kita berdoa pembukaan. Marilah ciptaan Tuhan, angkat suaramu nyanyikan. Haleluya, haleluya. Sang surya yang bersinar terang, cahaya bulan yang cerah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai alam raya yang besar, puji kaliku berdengar. Haleluya, haleluya. Puji Bapa dan Putranya, dan Roh Tritunggal yang esa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang menolong setiap langkah dan hidup kami selama 1 minggu ini. Mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk kami boleh menikmati hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat yang boleh kami nikmati setiap harinya, berkat yang baru yang dari Engkau. Tuhan, kami juga mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh kembali berkumpul dan boleh menikmati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini bisa mendapatkan berkat dan sukacita dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap perangkat elektronik, untuk setiap internet, dan bahkan setiap kuota yang kami gunakan agar bisa berjalanan baik dan kami menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk Pendeta Agus Panrimo yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya firman yang kami dengar, kami terima, kami lakukan, dan kami sebarkan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk pembacaan Alkitab akan dilakukan silih berganti yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, Galatia 5 ayat 11, dan juga Galatia pasal 6 ayat ke-12. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga?
Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Bersama-sama, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebelum kita berdoa, mengucap syukur bagi bangsa kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Agus Pandrimo, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa khusus untuk bangsa kita Indonesia yang sudah merdeka 75 tahun. Bapa yang di surga, sungguh kami bangga, kami bersukacita, kami berada di Indonesia ini, kami boleh hidup, kami boleh bekerja, kami boleh melakukan ibadah kami kepada Tuhan, karena Indonesia negeri yang kami cinta. Indonesia negeri yang kami rindukan untuk menerima lawatan Tuhan.
karena kami percaya ketika Tuhan membebaskan bangsa ini selama dijajah oleh para penjajah, itu berarti Engkau Allah yang mengasihi bangsa Indonesia ini. Untuk itu ya Bapa, biarkan setiap kami, anak-anak Tuhan, mengucap syukur senantiasa kepada Engkau. Karena penyertaan Engkau, maka kami bebas dari penjajahan. Bukan sekedar kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, tetapi biarkan setiap kami, anak-anak Tuhan, anak-anak bangsa, boleh memberikan yang terbaik bagi negeri ini, memberikan hidup, memberikan talenta yang Tuhan berikan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang disegani dunia, bangsa yang penuh dengan kemuliaan Allah, bangsa di mana setiap mulut, hati, orang-orang Indonesia percaya dan menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi pelopor untuk pemberita-pemberita Injil. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada juga boleh menjadi ujung tombak untuk menyampaikan Injil keselamatan. Yang mana bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan hanya membebaskan bangsa Indonesia yang dijajah oleh para penjajah, tetapi juga membebaskan setiap manusia, setiap rakyat Indonesia yang percaya kepada Engkau sehingga beroleh keselamatan hidup. Bapa yang di surga, biarkan saat ini pula ya Bapa, ketika kami hidup, kami bermasyarakat, kami melakukan setiap hal, biarkan Indonesia, bangsa yang besar ini, bangsa yang kaya ini, menjadi prioritas kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk setiap pemimpin negeri ini, dari presiden sampai kepada lapisan yang paling bawah, RT RW, biarkan mereka juga terus berjuang sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan dan juga kepada para pahlawan yang mengantarkan Indonesia sampai kepada kehidupan yang merdeka. Bapa, ini doa ucapan syukur kami bagi bangsa. Biarkan Engkau melawat negeri ini, Engkau hadir dan menjadikan setiap orang di negeri ini boleh percaya kepada Tuhan dan boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ucapan syukur kami bagi bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kuasa Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah telah menyelamatkan kita dari cara hidup kita yang lama dengan memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Dengan penuh pengharapan, bersama kita pujikan darah Kristus Maha Kuasa. Panggilan memberi diambil dari kitab
1 Tesalonika 3 ayat 12 sampai 13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Saudari Iko. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami, Allah yang penuh kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang penuh kasih, menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, mengangkat kami menjadi anak, melayakkan kami untuk memanggil Engkau Bapa. Sebentar ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, perpuluhan kami, biarlah kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang tulus juga ya Tuhan, karena kami tahu apa yang kami berikan ini memang bukan milik kami, namun semuanya sepenuhnya milik Engkau. Biarlah kami bisa memberikan juga dengan hati yang benar ya Tuhan, berpengharapan juga ya Bapak pada Engkau, biar persembahan ini dapat digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Engkau yang sertai juga untuk panitia keuangan dan juga bendahara dan semua pihak yang akan mengatur untuk uang ini ya Tuhan, biarlah dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan masing-masing kami dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Informasi mengenai persembahan dan perpuluhan sudah ada di layar, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Dapat pula dilakukan melalui transfer atau disetorkan kepada Bank BNI dengan nomor rekening 001 503 5459 atas nama Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Untuk peduli COVID, mohon ditambahkan 019 di belakang jumlah yang akan disetorkan. Sedangkan untuk perpuluhan, agar dapat dicatat dan dimasukkan ke dalam buletin, di belakang jumlah mohon disampaikan nomor perpuluhan. Misal 101, maka ditulis 100,101. Dan bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari kesulitan untuk mentransfer atau datang ke bank, silahkan mengumpulkan di rumah, lalu dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan melalui kantor sekretariat gereja pada hari kerja dari hari Selasa sampai hari Jumat. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian atas kesetiaan dan sungguh-sungguh peduli terhadap gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus membebaskan kita dari kesia-siaan cara hidup nenek moyang kita yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18-19 yang akan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Agus Pandrimo. Tetapi sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan Yesus melalui pujian istimewa yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak Salomo Manurung.
sampai ayat yang ke-19 yang diberi judul bahwa Yesus membebaskan kita dari kesia-siaan hidup nenek moyang kita. Mari kita bersama-sama berkata merdeka. 1, 2, 3, merdeka. Sekali lagi saudara, 1, 2, 3, merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pagi ini kami kembali datang kepada Tuhan untuk kami boleh menyerahkan hidup kami, segala aktivitas kami, bahkan ketika kami saat ini duduk sejenak mendengarkan firman Tuhan bersama dengan keluarga kami, dimanapun kami berada. Biarkan urapan Tuhan nyata dalam kehidupan kami dan kebenaran firman Tuhan sangat memberkati kami. Kiranya ya Bapa, jauhkan kami dari segala hal yang mengganggu jalannya ibadah kami dan biarkan kami boleh menikmati ibadah pagi ini dengan sukacita karena kami menanti-nantikan berkat Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Dan saya akan menolong membacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya, dan kiranya kita boleh membaca di dalam hati kita sesuai dengan apa yang kita rindu untuk firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita bangsa Indonesia dan umat Kristen, khususnya anggota Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, bangsa Indonesia dan juga kita semuanya, kalau kita masuk dalam bulan Agustus, maka kita akan menjadikan bulan Agustus ini adalah bulan yang penuh sejarah, bulan yang penuh gairah, oleh karena kita diingatkan bahwa bangsa kita yang kita cintai ini sudah merdeka dari jahatnya penjajah, yang sudah merdeka dari penjajahan yang berabad-abad menjajah bangsa kita yang saat ini sudah 75 tahun merdeka. Layak untuk kita bersukacita, saudara. Layak untuk kita bergairah. Layak untuk kita mengucap syukur. Oleh karena kalau kita memperhatikan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di dalam alinea yang kedua dan juga alinea yang ketiga, maka kita melihat para pejuang, para pahlawan leluhur kita, nenek moyang kita. Mereka telah berjuang secara gagah berani. Mereka dengan berjuang tanpa melihat harta benda yang hilang. Bahkan nyawa pun mereka taruhkan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga mereka berjuang sepenuh hati mengantarkan bangsa Indonesia untuk mencapai negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Itu sebabnya saudara, kita patut mengucap syukur kepada mereka, nenek moyang kita, leluhur kita, bahkan patut menghargai mereka, karena mereka para pahlawan yang tidak pernah diragukan rasa nasionalismenya. Dan tentunya bukan hanya itu saudara. Bukan hanya kegigihan para pejuang, leluhur nenek moyang kita. Tetapi di dalam alinea yang ketiga, kita dapat melihat bahwa kemerdekaan itu semata-mata juga Allah berikan karena Allah berkuasa. Sehingga di dalam alinea yang ketiga dituliskan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini membuktikan saudara, apapun daya juang kita, tetapi jikalau Allah kita, Tuhan Yesus Kristus tidak meridhoi, tidak memberkati, maka kemerdekaan itu tidak akan pernah kita raih dan saat ini kita rayakan
dan kita peringati meskipun tahun ini saudara, kita hanya memperingati bangsa Indonesia merdeka dengan kita memasang atribut-atribut kemerdekaan merah putih di rumah kita, di gereja, di jalan-jalan yang kita lewati, pasti akan kita melihat itu. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini bangsa kita merdeka, oleh karena perjuangan para leluhur kita, nenek moyang kita, para pahlawan yang telah gugur, maka sebagai bangsa yang taat kepada negara, sebagai bangsa yang menghormati leluhur kita, maka sebagai generasi penerus bangsa menghargai nenek moyang kita, saya dan saudara, menghargai nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah satu keharusan. Dengan cara kita mempertahankan kemerdekaan itu dan juga mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia itu dengan sesuatu hal yang positif sehingga kebanggaan kita akan Indonesia semakin terwujud dan menjadikan dunia tahu bahwa Indonesia adalah negara yang besar di mana masyarakatnya, anak-anak bangsanya menghargai perjuangan para leluhur yang sudah mengantarkan Indonesia merdeka. Namun satu hal yang harus kita mengerti saudara. Menghargai perjuangan nenek moyang kita itu berarti menghargai pribadinya. Menghargai leluhur kita itu berarti kita menghargai karyanya. Layaknya kita menghargai mereka sebagai orang tua kita, di mana ketika mereka meninggalkan satu tradisi, cara hidup, kebiasaan, yang mana telah kita ketahui bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan budaya, yang kaya akan tradisi, yang kaya akan suku, bahasa, dan juga termasuk saat ini apa yang kita miliki, yang juga gereja ini lakukan adalah setiap minggunya di dalam momen Agustus ini, kita memunculkan berbagai budaya, tradisi, adat istiadat yang saat ini kita kenangkan, yaitu kita melayani Tuhan dengan menggunakan pakaian tradisi Jawa atau batik. Yang juga di belakang saya ada gendang, ada gamelan yang juga membuat kita semakin mencintai para leluhur atau nenek moyang kita. Kita menghargai nenek moyang kita dengan cara kita menghargai apa yang kita miliki. Menghargai pribadinya bahwa mereka pejuang-pejuang kita. Itu dimaksudkan supaya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga dan meskipun kita berbeda-beda tetap satu juga. Dari Sabang sampai Merauke, dari suku apapun bersama-sama mengakui bahwa kita adalah satu, yaitu Indonesia. Namun saudara, menghargai cara hidup nenek moyang kita tidak berarti semuanya harus kita lakukan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai seorang baptis, maka ketika kita menghargai nenek moyang kita, leluhur kita, maka itu harus sesuai dengan firman Allah dan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Allah yang merupakan kebenaran yang hakiki, di mana keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita muliakan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Jelas dikatakan saudara, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan itu karena pengorbanan Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal, bukan dengan perak, dengan emas, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darahnya yang mahal, yang kudus, yang tak bernoda, yang tak bercacat, sehingga setiap orang yang percaya dari suku bangsa manapun, dari bangsa manapun, itu akan memperoleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi perenungan saat ini untuk kita semuanya adalah, kalau kita saat ini sebagai orang Kristen masih melihat saudara-saudara kita atau masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah,
sebagai alasan untuk menghormati nenek moyang kita, leluhur kita, tetapi jika itu bertentangan dengan firman Allah, maka kita harus menasihati. Ataupun jikalau saat ini kita sebagai orang Kristen masih melakukan hal-hal yang mengikuti tradisi nenek moyang kita, leluhur kita, dan itu bertentangan dengan firman Allah, maka kita pun siap dinasihati seperti di dalam 1 Petrus ini, saudara. 1 Petrus 1 ini, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, dikatakan oleh Rasul Petrus, di mana Rasul Petrus melihat kehidupan orang-orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Yesus dengan darahnya yang mahal, tetapi mereka masih melakukan tradisi cara hidup nenek moyang mereka, sehingga Petrus menasihati mereka supaya mereka kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, saudara, bahwa Petrus menasihati orang Kristen Yahudi, di mana orang Kristen Yahudi yang pada waktu itu hidup di perantauan, mereka sebagai kelompok kecil, mereka sebagai budak, tetapi oleh karena penganiayaan, oleh karena kehidupan yang mungkin tidak enak, mereka masih melakukan cara hidup nenek moyang mereka, melakukan tradisi-tradisi yang terjadi, yang dilakukan sesuai dengan perjanjian lama, di mana mereka membuat korban keselamatan, korban penebusan, supaya mereka lepas dari penderitaan yang ada. Sehingga dengan cara itu, maka Petrus menyampaikan pesan, menasihati kepada mereka, bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Bukankah engkau sudah diselamatkan Kristus, bahkan Kristus Yesus Allah kita menyelamatkan kalian, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tetapi dengan darahnya yang mahal, yang kudus, yang tak bercacat, yang tak bernoda, sehingga kamu saat ini adalah orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan bahwa kamu adalah anak-anak yang semestinya taat kepada Allah, yang semestinya menghormati Allah, karena Allah kita adalah Allah yang kudus, dan kita, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memanggil Allah yang kudus itu, memanggil dengan sebutan Bapa. Itu berarti, saudara, ada penyelewengan rohani dalam kehidupan orang Kristen Yahudi. Mereka tidak sabar untuk melihat penderitaan segera berakhir. Tetapi mereka melakukan penyimpangan rohani, mereka melakukan hal-hal bukan hanya korban, tetapi kalau kita melihat Markus 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dikatakan demikian, mulai ayat yang ke-4, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan, dan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan yang najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hei orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka kembali kepada kehidupan lamanya. Padahal mereka adalah orang-orang yang disebut anak-anak terang. Bukan hanya kepada orang Kristen Yahudi, saudara. Petrus juga menasehati, mengingatkan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi pada waktu itu yang juga percaya kepada Tuhan. Dijelaskan dalam ayat yang ke-14, 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Luar biasa, saudara. Rupanya kekristenan yang saat itu
ada dan terjadi, belum bisa meninggalkan cara hidup nenek moyang mereka. Orang Kristen Yahudi masih melakukan tata ibadah, peraturan, kehidupan sesuai dengan perjanjian lama. Orang-orang Kristen non-Yahudi juga masih melakukan cara hidup kekafiran mereka di masa lalunya, saudara. Tetapi Petrus tegas, setiap kita yang percaya baik orang Yahudi ataupun bangsa non-Yahudi, jikalau sudah merasa diselamatkan Kristus, yang sudah memanggil Kristus dengan sebutan Bapa, karena Kristus adalah kudus, maka kita harus hidup sesuai firman Allah. Ayat yang ke-19 jelas, saudara, bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman Allah karena Kristus jaminan hidup saya dan saudara. Tuhan kita Yesus Kristus sudah menyelamatkan saya dan saudara. Oleh karena itu perhatikan baik-baik firman Tuhan pagi ini, saudara. Kalau saat ini kita adalah orang Kristen, bukan orang Yahudi pada waktu itu. Kalau saat ini kita adalah orang Kristen, bukan non-Yahudi pada waktu itu. Tetapi kita adalah orang Kristen yang ada di Indonesia ini. Yang kita tahu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, memiliki adat istiadat yang melimpah, memiliki tradisi-tradisi, agama-agama suku, kebiasaan-kebiasaan yang saat ini sedang menjamur dan merajalela, yang mulai dibangkitkan lagi untuk menunjukkan bahwa aku Indonesia, tetapi sebagai orang Kristen tetap harus waspada. Perhatikan, kita adalah anak-anak Allah. Kalau iman kita tidak pernah kita dukung dan kita gali dengan kebenaran firman Allah yang kita pelajari, maka saudara, kita bisa tergerus iman saya dan saudara. Kita bisa meninggalkan firman Allah oleh karena tindakan kontekstualisasi yang mempribumi, dan itu akibatnya adalah satu pengajaran yang saat ini kita kenal yang namanya sinkritisme. Kontekstualisasi itu perlu untuk memberitakan Injil, memenangkan orang-orang yang belum mengenal Kristus, itu perlu. Tetapi waspada, jikalau kontekstualisasi itu menjadi ekstrim, artinya apa yang dilakukan oleh mereka, budaya mereka kita iakan, supaya mereka percaya kepada Tuhan dan menjadi orang Kristen, supaya kita memperoleh pengikut, tetapi itu ajarannya adalah menyimpang daripada firman Allah, atau yang kita kenal dengan sinkritisme, itu adalah menjadi persoalan yang berbahaya, saudara. Sehingga saudara, kita akan berkata enggak apa-apa. Mereka itu mau melakukan cara hidup nenek moyang mereka, agama lama mereka, tradisi lama mereka, enggak masalah. Yang penting gereja dapat pengikut banyak dan mereka mengaku orang Kristen. Hati-hati. Pada abad mula-mula, kekristenan juga terjadi hal yang seperti ini, saudara. Mereka menggunakan dalil firman Tuhan. Sebagai contoh demikian, saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12, yang kita kenal dengan 10 perintah hukum Musa. Di mana perintah atau hukum Musa yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah orang tuamu. Tetapi supaya mereka menjadi orang Kristen dan menjadi pengikut kita, maka kita membenarkan kalau ada orang yang melakukan upacara pemujaan terhadap leluhur atau nenek moyang mereka atau orang tua mereka, karena bagi mereka itu adalah tidak masalah. Karena firman Allah mengatakan hormatilah orang tuamu. Berarti ketika orang tua kita masih hidup dan sudah mati, kita melakukan upacara pemujaan, penyembahan kepada leluhur kita, itu berarti kita mengiyakan penyembahan berhala. Orang tua kita patut kita hormati, wajib kita hormati selama masih hidup, saudara. Atau mereka melakukan pemujaan kepada leluhur mereka supaya mereka banyak rezeki. Karena firman Allah berkata, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan mendapat berkat. Sehingga ini bisa terjadi dan kontekstualisasi yang dipribumikan,
yang akhirnya menjadi sinkritisme, sehingga itu membuat orang atau saya, saudara yang memahami hal ini berkata, kalau saya tidak melakukan penghormatan kepada orang tua, meskipun orang tua kita sudah meninggal, maka saya berdosa dan saya kena kutuk oleh karena perbuatan itu. Atau hal-hal lain, saudara. Oleh karena leluhur kita ketika mengusir penjajahan dengan keris, maka di malam satu suro kita membawa keris disucikan, dimandikan. Bahkan kita bertapa supaya kita semakin sakti, bahkan kita semakin awet muda. Ada, saudara. Itu yang tidak boleh. Segala sesuatu boleh kita hormati, hargai leluhur kita. Tetapi jikalau berhubungan dengan inti Injil, keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka itu perlu kita tinggalkan. Karena iman mengalahkan segala-galanya. Orang berkata, kalau kamu orang Jawa, wetonnya Senen Kliwon dengan wetonnya Rebo Wage, kalau menikah itu enggak jodoh karena berat. Sehingga itu tidak dilakukan. Tetapi iman kita, kalau Kristus sudah memerdekakan saya dan saudara, kalau Kristus sudah membebaskan kita dalam segala hal, termasuk dari kesia-siaan cara hidup nenek moyang, maka itu tidak perlu kita takutkan, saudara. Amin, saudara. Tidak perlu kita takutkan. Kalau kita melihat tradisi nenek moyang yang demikian, itu berarti ada sesuatu yang memang layak untuk tidak kita teruskan karena itu bertentangan dengan nilai atau intisari Injil kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam firman Tuhan, ketika Petrus melihat kehidupan orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Firman Allah katakan, waspadalah. Sebagai orang Kristen, kita harus menggunakan akal budi kita. Tetap waspada dan terus berpengharapan kepada Kristus yang akan datang kembali ke dunia ini sebagai hakim, di mana kita harus terus taat kepada firman Allah. Sehingga saudara, kalau kita melakukan kontekstualisasi yang ekstrim, yang jatuh pada sinkritisme, tanpa disadari, maka kita akan membenarkan budaya yang salah, cara hidup nenek moyang kita yang salah, dan kita benar-benar melupakan atau kehilangan inti daripada Injil, bahwa Injil adalah kabar sukacita, kabar keselamatan. Hanya di dalam Yesus keselamatan, kemerdekaan boleh terjadi. Jadi saudara, jangan pernah kita merasa bersalah, berdosa. Nanti bagaimana kalau kena kutuk, kalau kita tidak melakukan tradisi nenek moyang kita. Apalagi saya ini sebagai kepala suku A atau kepala suku B. Maka amanah ini sudah diberikan kepada saya, maka saya juga harus meneruskan amanah ini kepada generasi penerus saya. Sehingga pengajaran-pengajaran yang bersifat bertolak belakang dengan firman Allah semakin berkembang di zaman sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Bahwa di dalam Yesus segala bertekuk lutut, baik yang di atas langit, baik yang di bawah langit atau di atas bumi, ataupun yang di bawah bumi, semuanya bertekuk lutut karena nama Yesus berkuasa. Karena Yesus adalah Tuhan. Dan juga di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-23, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Kalau Israel adalah umat Allah, kalau saat ini kita orang percaya juga umat Allah, berarti tidak ada kutuk yang mempan, mantra yang mempan, tenungan yang mempan bagi saya dan saudara, karena Kristus Yesus Tuhan kita sudah membebaskan kita
dari segala kutuk dosa dan cara hidup nenek moyang kita. Tetapi syaratnya saudara, syaratnya untuk itu boleh terjadi. Mari kita membaca 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara boleh memperhatikan baik-baik. Sebab itu siapkanlah akal budimu, ini syarat. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari saudara, kita bangun kekudusan hidup. Karena Allah kita kudus. Allah kita itu kudus sehingga mampu menyelamatkan semua orang yang berdosa. Dan sebagai orang yang sudah ditebus Allah, yang sudah disucikan oleh Allah, maka kita harus tetap taat sampai Allah datang yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghormati nenek moyang kita adalah keharusan, karena kita ada sebab nenek moyang kita ada. Tetapi tidak semua yang dilakukan leluhur nenek moyang kita itu benar dan harus kita turuti. Sebab kebenaran itu hanya terjadi di dalam Kristus Yesus, di dalam Alkitab yang sudah membenarkan saya dan saudara. Oleh karena itu ketaatan itu mutlak, hidup kudus itu mutlak, dan waspada itu mutlak sampai Kristus datang yang kedua kali. Jangan sampai saudara, ketika Kristus Yesus Tuhan kita datang yang kedua kali, kita ditemukan Tuhan bercacat dan bernoda sehingga kita tidak masuk dalam lingkaran kerajaan Allah. Jadi mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan saya rindu di momen kemerdekaan ini, kita sudah dimerdekakan Tuhan atas penjajahan yang jahat. Dan kita sudah dibebaskan Tuhan dari belenggu dosa, dari jahatnya dunia. Dan saat ini kita juga sudah dibebaskan Allah, Yesus Kristus, dari kesia-siaan cara hidup nenek moyang kita. Maka mari kita bangkit. Mari kita isi kemerdekaan itu dengan cara yang benar di hadapan Allah. Lebih-lebih sebagai orang Kristen yang percaya sepenuhnya Alkitab adalah firman Allah dan Alkitab adalah kebenaran firman Allah yang mutlak tidak bisa digantikan oleh kebenaran yang lain. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Meresponi kebenaran firman Tuhan yang pagi ini sudah kita dengar. Sehingga firman Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Silakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini berada di tempat ini dan juga di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing mengambil saat teduh sejenak untuk kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini, dan biarkan musik dan juga biarkan kita semuanya terus membawa diri ke dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak, Ibu, Saudara benar-benar yakin bahwa saudara sudah dimenangkan Yesus Kristus? Saudara sudah dimenangkan, sudah dibebaskan dari cara hidup nenek moyang kita yang sia-sia. Kalau saudara merasa sudah, lanjutkan, tetap hidup kudus dan taat kepada Allah. Tetapi jikalau saudara saat ini merasa bahwa sudah lama menjadi orang Kristen, percaya kepada Kristus, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, masih melakukan ritual, masih melakukan cara hidup yang lama yang sudah diperbaharui oleh Kristus, maka mari kita mohon ampun kepada Tuhan.
bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan. Dan saya dari mimbar ini mengajak Bapak Ibu Saudara, jikalau saudara ingin bertobat, percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara boleh mengambil keputusan itu dan mengisi Google Form yang di buletin itu sudah ada linknya. Kalau saudara yang sudah percaya, tetapi saat ini ingin memperbarui hidup saudara, menjadi orang Kristen yang bergabung di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, kami pun dengan senang hati saudara menyambut Bapak Ibu Saudara untuk bergabung menjadi satu keluarga Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Atau saat ini saudara memiliki beban hidup yang berat, ingin didoakan oleh karena pergumulan-pergumulan yang melelahkan bagi saudara, isilah Google Form itu. Tulislah apa yang ingin didoakan. Kami para pendeta, para diakon, panitia keanggotaan siap melayani saudara. Asalkan saudara benar-benar rindu dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari kita berdiri bersama saudara. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Untuk kita boleh semakin gigih, semakin taat kepada Tuhan, dan semakin hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nyanyian pujian nomor 233, Hidup bagi Sang Penebus. Mari kita tunduk kepala dan kita boleh menaikkan doa syafaat dan juga boleh menikmati berkat Tuhan untuk kita semuanya. Bapa yang di surga, saat ini kami kembali datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Biarkan telinga kami mendengar, hati kami terbuka, dan kami tidak mengeraskan hati kami, oleh karena kebenaran firman Tuhan tegas disampaikan kepada kami. Bukan hanya kepada orang Kristen pada waktu itu, tetapi juga kepada kami yang saat ini ada di dunia ini. Bapa, kami saat ini boleh datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa kami, permohonan kami, syafaat kami kepada Tuhan. Supaya Tuhan mendengar, menjawab seru doa kami, khususnya untuk kami boleh berdoa bagi gereja-gereja di dunia ini, di Indonesia ini, supaya menjadi pelopor pergerakan untuk mengalahkan COVID-19. Kiranya ya Bapak, Engkau menolong para hamba Tuhan, pengurus gereja, jemaat Tuhan, dan melalui gereja dunia diubahkan menjadi lebih baik. Kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Biarkan Engkau menolong memberkati gereja ini. Gereja yang saat ini sudah berdiri untuk pemberitaan Injil Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini setia di dalam Tuhan.
Kami berdoa untuk setiap kepanitiaan yang ada, organisasi yang ada, sehingga kami boleh saling bahu-membahu dan sama-sama melayani Tuhan untuk kemuliaan Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Bapa untuk cabang BPW TBW kami, supaya Tuhan juga memelihara di tengah pandemi COVID-19 dengan suasana hidup yang baru, cara hidup yang baru, boleh menjadikan mereka semakin taat dan sadar akan bagaimana mereka hidup, supaya kehidupan mereka dilihat orang dan semakin orang melihat Kristus Yesus di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Presiden kami, untuk Bapak Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, lembaga pemerintahan, aparat keamanan, supaya Tuhan terus menolong mereka, supaya ketika mengambil keputusan-keputusan untuk kebaikan bangsa ini, maka mereka memperoleh hikmat yang daripada Allah. Kami berdoa untuk GGBI, biarkan Tuhan Engkau menolong organ-organ GGBI, BPN, YBI, YRSBI, Bamusnas, dan juga BPD di setiap daerah, supaya dengan kekompakan mereka, kesatuan mereka, dapat menjadi tangan panjang Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk melakukan hal yang baik, sehingga banyak orang dimenangkan bagi Kristus di daerah mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, dimanapun mereka berada, siapapun mereka, kiranya Tuhan Engkau menolong. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, kiranya juga Tuhan menolong. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang merindukan pekerjaan, Tuhan menolong. Anak-anak Tuhan yang saat ini sedang merindukan sekolahan atau perguruan tinggi yang baik, Tuhan memberikan yang terbaik. Dan tentunya kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang hamil dan dalam proses melahirkan, Tuhan juga menolong. Juga untuk saudara kami yang hendak melangsungkan pemberkatan pernikahan kudus di tempat ini, saudara Agus dan saudari Dwi Erna, kiranya Tuhan juga menolong. Keluarga besar juga penuh dengan pertolongan Tuhan, karena kami tahu dan percaya Tuhan mengasihi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tak lupa yang saat ini terus kami doakan adalah setiap anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan, mereka menggabungkan diri di tempat ini. Dan juga anak-anak Tuhan yang saat ini hendak dibaptiskan, 12 orang yang saat ini sudah ada. Biarkan Engkau tetap mengokohkan iman mereka, tetap menguatkan iman mereka, meskipun pembaptisan sampai saat ini masih ditunda sampai pada waktu yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Bapak, Ibu yang ada di rumah, Bapak, Ibu yang ada di tempat ini, yakinlah sepenuhnya bahwa Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sudah melakukan ibadah kami kepada Tuhan. Hormat kami sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan juga sudah kami dengar. Pujian penyembahan, pengakuan dosa, ucapan syukur juga sudah kami naikkan kepada Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, di akhir ibadah kami, biarkan hamba-Mu berdoa dan memohon berkat kepada Engkau. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang rela mati bagi kami, dan pimpinan Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, membawa kami kepada tingkat pengertian yang benar sesuai dengan firman Allah, maka biarkan kami tetap setia di dalam Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat kepada Engkau. Haleluya. Amin. Hatiku menjadi suci.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon waktunya sejenak. Saya akan membacakan warta gereja. Yang pertama, firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Radik Irianto. Sedangkan gereja mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Gusprin Surbakti yang telah mempersembahkan bunga pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Gusprin. Lalu ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi catatan buat kita adalah Pria Baptis Indonesia akan mengadakan pelajaran mengenai tokoh-tokoh Alkitab melalui Zoom meeting pada hari Selasa 25 Agustus jam 7 sampai jam 9 malam yang akan dilayani oleh Bapak Saktianto Duangkoro sebagai pembicara dengan tema Filipus Rasul yang diutus Allah. Dan pembawa acara akan dilayani oleh Bapak Haryanto Haryadi. Lalu untuk kaum wanita akan ada persekutuan pada hari Selasa 25 Agustus 2020 jam 5 sore yang akan dilayani oleh Ibu Ivon Natalia Pola dengan tema 12 karakter wanita saleh atau taat. Lalu dari panitia doa mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk menghadiri ibadah doa dengan tema Merdeka, berbuah bagi Kristus dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15, Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai 36. Yang mana diadakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 jam setengah 7 malam. Renungan akan dilayani oleh Bapak Andreas Wangsa Wijaya, sedangkan pada hari pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 jam setengah 6 pagi, renungan akan dilayani oleh Bapak Dadi Hariwibowo. Lalu untuk rencana baptisan, mengingat situasi kondisi Jakarta yang masih belum kondusif, kita terus doakan agar situasi ini bisa pulih sehingga ke-12 calon baptisan bisa dilakukan, dan biarlah kiranya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian calon baptisan tetap bersabar dan tetap setia untuk berbakti dan bersekutu dengan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Lalu untuk selanjutnya telah tersedia form rapat urusan gereja, bisa diisi Bapak Ibu Saudara sekalian dengan mengklik link yang telah tersedia. Lalu untuk laporan rapat kerja panitia pengabaran Injil telah dilakukan pada tanggal 3 sampai 4 Juli, yang mana laporannya bisa kita lihat sama-sama pada link berikut yang telah tersedia di warta gereja. Lalu untuk form pengambil keputusan juga telah tersedia, dan Bapak Ibu yang ingin mengambil keputusan bisa mengisi form tersebut. Demikian ibadah kita pada hari ini. Mari sebelum kita menyelesaikan ibadah kita ambil waktu sejenak, kita bersaat teduh dan menyerahkan kepada Tuhan Yesus.